Persyaratan penerima KIP kuliah. Prioritas penerima KIP kuliah adalah penerima KIP waktu SMA-nya, itu prioritas. Clear itu. Kenapa? Apalagi kami satu satker ini dengan teman-teman kita di Puslapdik itu, di Pusat Layanan Pembimbingan Pendidikan itu, ada program PIP itu yang KIP waktu SMA-nya itu di satu satker. Cuma kita beda ruangan. Sehingga mereka sudah mensosialisasikan kepada anak-anak penerima KIP di SMA bahwa tenang saja, jangan takut kalau kamu mau kuliah. Kalau kamu penerima KIP kuliah, penerima PIP, itu ada karpet merah gitu, kita anggap seperti itu. Ada karpet merah yang disebut dengan KIP kuliah karena dia prioritas gitu. Kenapa begini? Kenapa Pak Muni? Loh, kenapa kau yang KIP itu dia prioritas Pak Muni? Ya udah jelas dia orang miskin. Pasti. Karena penerima PIP dan dia ber-KIP gitu ya, punya kartu, itu adalah pasti dia orang miskin karena dia terdata dalam DTKS gitu. Di PIP itu Bapak Ibu sekalian ada dua skema. Satu skemanya adalah yang terdata dalam DTKS, ditetapkan sebagai penerima dan dia dapat kartu. Satunya adalah tidak ada dalam DTKS tapi diusulkan oleh sekolah. Yang seperti kita menggunakan surat keterangan gitulah kalau seperti KIP kuliah istilahnya. Kalau seperti KIP kuliah kan ketika kita verifikasi keempat misalnya punya KIP waktu SMA-nya adalah punya PKH, KKS gitu kan, dalam DTKS dan penghasilan orang tua yang di bawah 4 juta, kita tetap berikan dia KIP kuliah gitu kan sebagai penanda bahwa dia penerima bantuan. Tapi kalau di PIP itu ketika dia tidak dalam DTKS dan dia dapat PIP-nya, dia dapat uangnya tapi tidak dapat kartunya gitu. Kepada kelompok seperti itu memang kita tidak prioritaskan, yang kita prioritaskan adalah betul dia ber-KIP. Karena dia ada dalam DTKS. Kalau sudah ada dalam DTKS pasti dia miskin. Karena itu tadi yang seperti saya bilang, urusan kemiskinan kan urusan dari Kementerian Sosial kan. Kita ini user. Ya kan? Kita pengguna data. Makanya sekarang dulu waktu Bu Risma awal-awal jadi Mensos kan, marah-marah dia kan, gimana sih datanya, memang agak aneh juga data DTKS, tapi sekarang sudah agak lumayan lah data dalam DTKS itu. Artinya begini, mohon maaf saja, seambur-amburadulnya data dalam DTKS bahwa negara sudah menjamin bahwa orang yang miskin itu adalah ada dalam DTKS. Clear. Tidak usah kita debat-debatkan lagi bahwa Pak Muni dalam DTKS tapi oke, kalaupun Anda dapatkan dalam verifikasi di lapangan, ya sudah. Itu berarti kondisi di mana ada dalam DTKS tapi dia bukan orang miskin gitu. Misalnya, it's okay. Kan toh sistem juga ada errornya juga kan. Sebaik-baiknya sistem pasti juga ada errornya. Cuma kan dengan kemajuan teknologi sekarang, silakan saja misalnya 200.000 terus mau diverifikasi di rumahnya satu-satu gitu kan. Misalnya daftar di salah satu kampus lah di Sulsel, orangnya dari Tapanuli gitu. Kau pergi di Tapanuli, berapa sewa pesawatmu? Ya. Baru sewa pesawat saja berapa? Baru tidak ada dana pengelolaan. Wassalam lah gitu. Ya udah, kekuatan kita pada sistem pada akhirnya, gitu kan? Udah zaman digitalisasi kok. Begitupun dengan saya pikir dengan Bapak Ibu sekalian pasti sekarang sudah berpikir bukan lagi by manual kalau seperti dulu kita kan. Ikut seleksi tertulis dulu pakai, ya kan, Pak Lusman? Pakai tes tertulis gitu kan. Sekarang kan sudah lagi tidak lagi sekarang tes tertulis gitu kan. Semua sudah berbasis online gitu. Langsung kelihatan. Kalau dulu kan kita tes, mohon maaf saja, tapi saya sih enggak. Tes pegawai tesnya hanya formalitas doang gitu. Padahal nilainya sudah orang-orangnya sudah ada. Sekarang enggak ada lagi. Anak saya kemarin dia tes di PDN. Saya cerita tentang anak saya. Saya antar dia tes di PDN di Ciracas di Jakarta. Saya antar pulang, nah gimana hasilnya? Mohon maaf Bapak, saya nggak tembus nilainya gitu. Udah langsung keluar. Dulu, tunggu dulu di lobi dulu, tak gampang. Nanti Papa lobi gitu. Papa kan ada di Kemendikbud tuh. Nggak ada lagi sekarang gitu. Udah langsung keluar nilainya. Artinya sekarang akuntabilitas itu sudah semakin akuntabel dari data atau proses-proses mekanisme yang kita lakukan. Begitupun dengan KIP kuliah. Gitu. Persyaratan siapa prioritas berikut yang udah clear ini ya, yang ber-KIP kuliah itu jangan lagi debatable bahwa mereka itu adalah ber-KIP waktu SMA-nya sudah clear, pasti dia orang miskin. Ya. Karena PIP, Pokja PIP menetapkan namanya disi pintar.
Si pintar itu menetapkan anak sebagai penerima KIP waktu SMA-nya, pasti dia dalam DTKS. Kolamnya pasti ada di sini. Ini kolamnya orang miskin nih, gitu kan? Dia pasti ngambilnya di sini, tidak akan keluar dari luar. Misalnya ada dua tangan nih, tangan kanan saya sama tangan kiri. Kanan saya adalah DTKS, ini non DTKS gitu. Tapi sama-sama terima dana bantuannya. Ini tidak dapat kartu, ini dapat kartu. Karena ini tidak ada dalam DTKS, dia belum tentu dia, mungkin saja ya miskin sih persyaratannya dia miskin, tapi kan mungkin pakai surat keterangan tidak mampu gitu misalnya. Tapi kalau ini jelas ada dalam DTKS dan mereka kasihkan bantuannya dan dapat kartunya. Gitu. Yang berikut adalah siapa saja mahasiswa yang miskin dan rentan miskin, orang tuanya dari PKH atau punya KKS kartu keluarga sejahtera, ya, ada dalam DTKS, anak panti asuhan, gitu ya. Mahasiswa dari keluarga yang berpendapatan gabungan pendapatan orang tua yang tidak lebih dari 4 juta, atau kalau kita bagi dengan jumlah anggota keluarganya tidak lebih dari 750.000. Ini kriteria terakhir, ya. Jangan dibalik gitu. Ya udah yang penting berapa penghasilan orang itu saat diverifikasi nih. Berapa? Coba lihat syaratnya. Aman Pak. Coba penghasilan orang tuanya di bawah 4 juta. Kuota misalnya 10. Udah 7 itu ditetapkan berdasarkan penghasilan orang tua 4 juta gitu. Padahal ada 7 orang yang ber-KIP begitu. Padahal kita sudah sampaikan bahwa prioritasnya itu adalah ber-KIP. Ber-KIP itu sudah clear dari sistem, udah clear bahwa dia pasti orang miskin. Jadi sebetulnya begini. Kenapa pada ini kita tambah satu kriteria tentang penghasilan orang tua itu, gitu ya? Kan gini, kita zolim juga Pak Lusman, Bapak Ibu sekalian. Kita zolim misalnya begini, ada anak miskin gitu kan, anak yatim piatu, tapi dia tidak dalam DTKS gitu, tidak punya KIP. Mungkin juga kelurahan lupa dia data sebagai PKH gitu, sehingga dia tidak dapat KKS. Sebetulnya KKS itu adalah penanda dia penerima bantuan. KKS itu, misalnya punya PKH gitu atau bantuan raskin beras gitu kayak dulu gitu ya. Itu dia pakai penanda KKS gitu. Kan kita zolim, ya kan? Kalau ada anak yang betul-betul dia miskin sekali, rumahnya, kalau mungkin ada angin sedikit mungkin udah bisain, tapi tidak dalam DTKS, tidak punya KIP kuliah, tidak punya KIP gitu. Zolim kita kan kalau misalnya kita tidak tetapkan sebagai penerima, ya kan? Padahal dia betul dia miskin ini. Atas anak kondisi seperti itu bisa ditetapkan sebagai penerima. Yang syaratnya adalah ya udah lihat penghasilan orang tuanya deh. Kan jangan sampai rumahnya gubuk tapi jangan sampai penghasilannya 10 juta tahu ah. Kan bisa jadi ya kan kita. Ya sudah lihat deh penghasilan orang tuanya. Dibuktikan dengan pakai surat keterangan. Surat keterangan tidak mampu. Makanya cuma kan kita kadang seuzon juga kan dengan surat keterangan. Jangan sampai ini ada surat keterangan gitu kan. Karena dia tetangga dengan Pak Lurah atau Pak Desa gitu. Atau mungkin diiming-imingi, gampang itu. Yang penting nanti gitu ya. Apalagi kalau kepala desa misalnya anak muda gitu misalnya gitu kan. Contoh ini jangan lagi. Tapi kan begini masalahnya. Terus mau pakai bukti apa? Kalau bukan surat keterangan dari kelurahan atau Pak Lurah. Kita mau oke, kalau begitu, kalau Bapak Ibu sekalian sanksi dan seuzon dengan itu, kita mau pakai bukti apa? Tidak ada kan? Mau pakai slip, Pak Muni pakai slip gaji. Oke, slip gaji. Emang ada tukang cuci apa buruh pelabuhan gitu atau yang ABK atau tukang cabut rumput misalnya gitu kan? Atau yang buruh yang panen padi gitu misalnya kan? Emang ada slip gajinya? Bukan slip gaji yang dia pakai, dia hitung berapa karung kepanen satu petak, nah kita bagi 10 karung yang punya, yang memanen itu saya 1 karung gitu. Kalau dia 10 karung dia sudah bertumpuk tinggi, kita baru segini itu. Kalau kita yang capek gitu kan. Ya sudah atas kondisi seperti itu mau pakaikan apa? Ya sudah. Yang legal atas kondisi itu adalah pakai surat keterangan tidak mampu gitu. Karena sudah tidak ada, makanya kita pakai sistem. Ber-KIP punya KKS adalah DTKS sudah by system itu. Clear itu. Data by system. Hanya satu saja yang butuh memang diverifikasi yang kejelian dari Bapak Ibu sekalian.
apakah betul SKTM yang diterbitkan ini adalah betul anak yang miskin yang bahwa penghasilan orang tuanya tidak lebih dari 4 juta, atau memang ketika dia dibagi dengan jumlah anggota keluarganya tidak lebih dari 750.000 gitu. Misal penghasilannya misalnya 5 juta. Bapak Ibu sekalian langsung tidak tetapkan, ya udah 5 juta nggak boleh, kata Pak Muni dia harus 4 juta. Iya, tapi anaknya 10. Kalau dibagi 10 berarti 500. Anak kondisi seperti itu bisa ditetapkan atau tidak? Tapi penghasilan orang tuanya 5 juta? Ya kenapa bisa ditetapkan? Padahal penghasilan 5 juta. Ya, karena ketika kita rata-ratakan, itu baru anaknya 10. Dirata-ratakan kan anggota keluarga kan? Ayah, ibu, mungkin saja ada neneknya juga tinggal di situ. 11 mi? 13 malah. Anaknya 10. Ada bapak mamanya 12 mi. Ternyata neneknya juga tinggal di situ 13 mi. Ternyata juga ada pamannya tahu dia ikut juga di situ, tinggal di situ. Baik. Semakin terkuras. Gitu. Artinya betul kondisi seperti berarti betul dia miskin gitu kan. Artinya punya tanggungan yang banyak gitu. Ya oke lah penghasilan 5 juta. Gitu. Jadi jangan juga misalnya enggak ini, oh ini 4 juta nih. 4.700.000, 4.250.000. Udah, wassalam ini. Bapak Ibu tidak lihat anggota keluarganya 13 ternyata. Melebihi kesebelasan sepak bola. 11 pemain, 2 cadangan gitu. Oke. Siapa lagi prioritas penerima? Itu di anak-anak Papua, anak-anak 3T itu kita prioritaskan gitu. Mahasiswa dari daerah bencana alam atau pertimbangan lain. Nah, pertimbangan lain salah satunya sekarang daerah ekstrim yang ada perpresnya gitu. Nanti kita di paparannya ada daerah-daerah ekstrim. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang miskin gitu kan, udah salah satu juga prioritas yang pertimbangan Bapak Ibu sekalian, lihat daerahnya daerah dari mana gitu, ekstrim. Misalnya anggap saya dari anak kota, dari sama-sama nih persyaratannya terpenuhi nih, anak Makassar di kota gitu kan, sama anaknya dari Kupang gitu kan, ya dahulu kan udah dari Kupang, karena mereka pasti dia daerah yang 3T gitu ya, artinya tidak salah kalau Bapak Ibu sekalian. Terus mungkin daerah maksud daerah ekstrim gitu, atau dia anak Papua gitu, karena memang kita prioritaskan kepada mereka itu. Gitu ya, next. Oke, apa persyaratan penerima berikut? Mahasiswa aktif dan tercatat dalam PDDikti, minimal dan akreditasinya minimal akreditasi prodinya minimal C dan terdata di PDDikti. Tidak ada yang berubah dengan kebijakan itu. Clear ya? Jadi pastikan Bapak Ibu sekalian operatornya, ada enggak ya hadis ini operator? Mewakili operator, ada. Semua pimpinan perguruan tinggi ada operator. Pastikan ya. Pastikan data anak-anak kita itu mahasiswa ada di PDDikti. Kalau enggak, Anda yang salah ya nanti itu. Ketika Puslabdi tidak menetapkan sebagai penerima karena tidak dalam PDDikti, salahmu itu. Ya, jangan. Makanya saya minta tolong juga kepada Bapak Ibu sekalian pimpinan perguruan tinggi, pastikan ya teman-teman kita operator betul-betul mengupdate, karena sekarang basis kita di PDDikti. Sekarang itu kita kan misalnya mau diperiksa oleh BPK misalnya sama auditor. Ya udah kita tinggal kita enggak usah bawa itu berkas bertumpuk-tumpuk sampai. Lihat aja di PDDikti, semua data ada di situ. Keaktifan mahasiswanya, program studinya. Ya kan? Akademiknya, ada semua di PDDikti. Sekarang kita mau tracer alumni. Ada masuk di PDDikti. Jadi gampang sekarang kita narik datanya gitu. Gak kayak dulu misalnya pakai berkasnya dipegang oleh siapa, disimpan di mana gitu. Aduh. Ini di mana ini berkas yang ini? Di rumah Pak. Tiba di rumah ternyata kena banjir, ya udah wassalam, dibawa banjir gitu. Ingat gitu ya. Jadi tercatat di PDDikti masuk aktif itu. Pak Muni kok ini nggak cair-cair anaknya, kenapa ya? Ya gimana mau cair anaknya nggak ada di PDDikti kok? Berarti kita anggap dia tidak aktif gitu. Aktif kok Pak, dia aktif, dia kuliah. Iya kalau dia aktif kasih masuk datanya di PDDikti. Gitu ya. Clear ya Bapak Ibu sekalian, minta tolong ini. Ini KIP kuliah, mohon maaf banget, kami ingin mau tegaskan, KIP kuliah itu yang potret itu bukan hanya sekedar Puslabdik atau Itjen di Kemendikbud, BPKI ya, kepolisian iya, ini sudah, mohon maaf saja, bukan saya mau nakut-nakutin. Ini kita sudah ada beberapa kali didatangi dari Polda Kalsel, ada salah satu PTS di sana, ini sudah masuk penyelidikan. Bukan mau nakut-nakutin gitu, bukan, lagi-lagi bukan, tapi jangan kita terjebak dengan kondisi begitu.
uangnya juga bukan kita yang nikmati gitu kan. Tapi karena kesalahan kita misalnya pengelolaan seperti itu, ya kalaupun menikmati misalnya anggap saya memotong biaya wisuda padahal itu untuk kepentingan dia juga, kita disalahkan gitu. Karena dianggap memotong biaya hidup gitu. Ya kan Pak Muni sudah di Persis kan ngomong katanya, tidak boleh memungut biaya apapun gitu kan. Jelas di kontrak kita kan. Bapak Ibu sekalian tidak boleh memungut biaya apapun. Ya kan kita pungut itu sebetulnya cara kita untuk biar nanti kalau misalnya kita tagih biaya wisuda misalnya anggap sekali wisuda berapa sih biayanya kalau dari Mega Rizky? Nggak apa, dibocorin aja berapa. 4 juta, misalnya 4 juta. Kan biar dia kalau sekali 4 juta ditagih kan berasa juga kan? Ya dicicil per semester. Tapi itu kita di mana? Disalahkan gitu karena di Persisnya kita ngomong tidak boleh memungut biaya apapun gitu. Tanggung jawab kita sekarang adalah udah bagaimana memberikan edukasi literasi keuangan kepada mahasiswa kita gitu, penerima KIP kuliah. Makanya rajin-rajin lah bertemu dengan anak-anak itu. Sampaikan saja. Nah, ingat ya, kamu mau wisuda nanti toh? Iya dong Pak, saya mau wisuda. Masa tidak wisuda, capek-capek saya kuliah 8 semester saya tidak wisuda. Nah, ingat nanti wisuda nanti akan ada pembayaran wisuda gitu ya. Tabung-tabung nah uangmu gitu. Itu. Kita clear. Kita memberikan edukasi kepada mereka tentang literasi keuangan dan dia bisa menabung. Kita juga terhindar dari fitnah begitu. Niat baik tapi kita difitnah kan. Ternyata beberapa aduan itu begitu ternyata. Biaya-biaya yang misalnya studi tour misalnya gitu kan. Itu kan biaya yang artinya kalaupun dia tidak ikut studi tour it's okay gitu. Tapi kan mungkin karena kasihan juga mentang-mentang dia anak penerima KIP dan dia misalnya uangnya tidak berkecukupan misalnya. Tapi padahal kita bantu ya udah mungkin kita bantu dia untuk menabung gitu kan. Nah cara kita mungkin ya biar menggampangkan untuk terkumpul uangnya kita yang fasilitasi gitu, kita yang koordinir. Ini salah kita gitu. Padahal kita niat baik gitu kan. Ya udah. Tugas kita adalah memberikan pembinaan dan memberikan edukasi kepada anak-anak kita gitu. Lagi-lagi saya mau ingin bilang bahwa tanggung jawab Bapak Ibu sekalian atas kesuksesan anak KIP kuliah di Bapak Ibu sekalian. Enggak kan itu tanggung jawabnya Pak Muni lah sama Pak Kahar di Puslabdik kan yang punya program di sana. Betul. Tapi kami tidak cukup panjang tangan untuk menjangkau Bapak Ibu sekalian. Anak-anak 200.000 penerima KIP kuliah yang baru nanti misalnya. Atau secara nasional sekarang itu ada yang ongoing saja ada sekitar hampir 600.000. Emang sanggup Puslabdik datang satu-satu gitu atau. Tapi kami juga ingin memastikan bahwa ya udah setiap kami ke daerah kalau bisa kami menyapa anak-anak kami yang ada di daerah. Kemarin saya datang ke sini sebelum saya ke sini kemarin saya kebetulan ada waktu saya menyapa dulu anak-anak kita yang ada di UNAS gitu. Anak-anak Papua di sana ada juga anak adik gitu. Saya menyapa begitu. Ternyata ada yang juga miskomunikasi di sana. Dan mereka juga merasa bangga gitu ya ada teman dari kita kami bisa sapa mereka langsung gitu. Karena itu kita bisa motivasi. Karena bisa jadi anak itu yang akan menggantikan kita Pak. Anak yang hari ini kita tetapkan sebagai orang miskin, sebagai penerima KIP kuliah, dia akan menggantikan kita. Apalagi dengan zaman sekarang, itu bayangkan ada 10 juta nanti, ada 10 juta pekerjaan baru dan itu secara otomasi gitu ya, akan digantikan akan ada pekerjaan baru 10 juta. Nah pekerjaan baru itu siapa leadernya? Bukan lagi kita pasti. Anak-anak kita, siapa yang hari ini bisa jadi anak penerima KIP kuliah. Tuh, mahasiswa yang tidak sedang itu, hindari double funding gitu. Dari APBN atau APBD yang sejenis biaya hidup dan biaya pendidikan itu kita tidak perkenankan gitu. Biar ya sudah, kalaupun dia sudah dapat KIP kuliah ya udah mungkin yang lain kan toh kuotanya masih terbatas gitu kan. Biar jangan juga serakah lah gitu. Semua mentang-mentang dia ponakannya rektor gitu kan. Udah KIP kuliah dapat, beasiswa unggulan juga dapat, beasiswa dari bupati dapat, beasiswa dari gubernur juga dapat. Sudahlah. Sumber dari APBN, APBD atau sumber yang lain yang sumber dana yang dibiayai sama, misalnya biaya pendidikan dan biaya hidupnya, kita larang itu. Pak Muni, siapa sih yang kita akan berikan ke penerima KIP kuliah? Penerima KIP kuliah tidak termasuk pada kelas eksekutif, kelas khusus dan kelas karyawan. Clear itu. Dia hanya kelas reguler itu yang gitu. Karena namanya juga kelas eksekutif, ya pasti mampu lah. Pak Muni ada kelas eksekutif tapi dia miskin. Lah, emang bukan kelas eksekutif namanya itu.
Gitu. Kelas karyawan berarti dia sudah bekerja dong, namanya kelas. Nah, maksudnya dinamai kelas karyawan, berarti dia kelas karyawan berarti begini, karyawan berarti sudah punya bekerja, sudah punya penghasilan dan dia kuliah gitu kan. Makanya kan perguruan tinggi membuatkan kelas-kelas karyawan gitu, ada kan? Gitu. Atau kelas khusus begitu. Oke, gitu. Jadi penerima KIP kuliah itu tadi hanya kelas reguler yang ada di masing-masing perguruan tinggi. Tidak termasuk yang kelas-kelas ini gitu ya. Apalagi kelas tinju gitu kan. Bagi mahasiswa, nah ini, Pak Muni, ini kan ada program MBKM gitu kan, pertukaran pelajar gitu. Ada juga IISMA, ada enggak yang anak-anak kita ikut MBKM? Ada. Ikut IISMA ada enggak? Internasional apa kayak pertukaran pelajar inilah, pertukaran pelajar yang di luar negeri gitu. Belum ya? Oke. Atas kondisi ini, Pak Muni, apakah anak-anak kita penerima KIP boleh mengikuti program MBKM? Boleh. Pertanyaannya boleh. Karena kan MBKM itu kan ditanggung biaya hidup, dikasihkan ditanggung biaya pendidikannya, ada bantuan biaya pendidikannya dan ditanggung juga biaya hidupnya gitu. Jadi diberikan UKT sama biaya hidup. Atas kondisi MBKM, yang jelas kalau biaya pendidikannya pasti sudah clear itu. Pasti tidak akan double fund karena pasti pengelola MBKM pasti nanya juga kita ini UKT udah berarti UKT-nya dibayar oleh KIP kuliah. Karena biaya hidupnya kalau dia kurang, misalnya program MBKM misalnya dia 1.500.000 misalnya, dan dia ikut di Makassar biaya hidupnya berapa kemarin? Saya lupa, 1,1 ya berapa ya? 1,1. Nah kekurangannya itu nanti dibayarkan oleh MBKM gitu. Kita sepakatnya begitu. Jadi intinya boleh gitu. Puslabik peserta kepada MBKM tetap kita akan bayarkan biaya hidup sama biaya pendidikannya, tetap kita bayarkan. Bukan double, makanya tadi tidak akan double, kekurangannya nanti dibayar gitu. Selisihnya lah gitu. Misalnya MBKM anggap saja gitu ya. MBKM 1.500.000 biaya hidupnya misalnya nih. Terus sementara kita kan 1.100.000. Berarti kan ada selisih 400 kan? 400-nya yang dibayar oleh MBKM. Karena dianggap 1.100.000-nya sudah dibayar oleh KIP kuliah gitu. Jadi boleh ya. Kalau dia ikut IISMA yang pertukaran pelajar di luar negeri itu boleh juga. Namun yang kita bayar adalah hanya biaya pendidikannya. Biaya hidupnya kita nolkan. Sebetulnya kita juga mau bayar biaya hidupnya. Tapi apa dia mau? Kan kita kasihan juga, zolim juga. Biaya hidup kan kita hitung dengan rupiah. Dia pergi kuliah dia pertukaran pelajar di Amerika pakai dolar. $1 15.000. Mana mau kita mau kasih 1.100.000 per bulan gitu. Makanya biaya hidupnya kita nolkan, biarkan biaya hidupnya dia pakai biaya hidup yang ada di luar negeri gitu. Itu. Jadi IISMA kita nolkan biaya hidupnya. Kecuali biaya pendidikannya memang, karena kan biaya pendidikan harus dia sesuai dengan besaran biaya pendidikan yang ada di kampusnya gitu kan.